Nah, di sini tuh dengan kepolosannya dia sendiri yang ngomong nih kalau banyak loh sekarang pejabat-pejabat tuh kayak mendapatkan fasilitas secara gratis dari pengusaha-pengusaha. Hola netizen yang tercinta, selebgram Dwi Okta Jelita atau Jelita JJ tidak pernah membayangkan cerita yang dibagikannya sebagai tanggapan atas hujatan terhadap Erina Gudono, menantu Presiden Jokowi yang pamer naik pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat, viral di media sosial. Bahkan bisa jadi berbuntut panjang dan berakibat langsung terhadap ayah mertuanya yang belakangan diketahui sebagai pejabat Kejaksaan Agung, yakni Asri Agung Putra. Cerita yang disampaikan Jelita JJ tanpa disadarinya telah menunjukkan bahwa sang mertua selaku pejabat negara menerima gratifikasi. Semua bermula saat Erina Gudono memposting foto jendela pesawat jet pribadi saat situasi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada terkait batas usia kepala daerah di depan gedung DPR memanas. Banyak netizen yang budiman penasaran dari mana anggaran Kaisang dan Erina sehingga bisa menggunakan pesawat jet pribadi yang biaya sewanya sangat mahal. Jelita JJ dengan polosnya menceritakan pengalaman mertuanya yang merupakan seorang pejabat negara. Jelita JJ meyakini banyak pengusaha bakal rebutan memberi fasilitas kepada keluarga presiden. Cerita Jelita JJ kian menuai sorotan setelah salah satu akun merepost ceritanya. Tidak sedikit netizen yang budiman berkomentar menggunakan kalimat jenaka. Menurut netizen yang berbakti, Jelita JJ dengan polosnya berniat pamer. Namun yang diceritakannya malah membongkar dugaan praktik gratifikasi sang mertua. Dalam cerita Jelita JJ disebutkan bahwa keluarga mertuanya sering mendapat fasilitas dari pengusaha ketika bepergian ke luar negeri meski tanpa diminta, mulai dari tiket pesawat hingga penginapan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo tau gak sih, gue habis ngetawain ini screenshotannya selama 1 jam lebih. Buat yang gak tahu, ini tuh kasusnya Jelita JJ gitu ya, istri pejabat yang ngaku kerap difasilitasi ke luar negeri oleh pengusaha. Tulisannya dia yang difasilitasi secara gratis ini menimbulkan pro dan kontra gitu kan di aplikasi X gitu. Dan gue ketawa-tawa ngelihatnya, kayak maksud gue gini, Mbak Jelita JJ, kenapa Anda buka kartu? Rakyat Indonesia tuh berjuta-juta gitu ya, dan kita tuh ada yang pinter loh Mbak, kalau misalnya Mbak gak tahu gitu kan. Dan di dunia ini tidak ada yang gratis, say. Gak mungkin karena lu punya jabatan gitu kan, terus tiba-tiba orang yang mendekat kepada lu itu cuman kayak, nih pakai aja fasilitas gue gratis gak apa-apa gitu. Pasti di belakangnya suatu saat dia kenapa-napa pasti pengen dibantu, say. Gue gak akan menyalahkan si Jelita JJ sih, karena menurut gue kayak ya udah bagus gitu kan ya, apa yang dia bilang jujur gitu, dan menambah wawasan buat orang-orang yang gak percaya kalau misalnya bener loh, terjadi loh pejabat-pejabat itu difasilitasi gitu kan oleh orang-orang itu tuh ada di luar sana. Malah gue berterima kasih gitu ya, kayak akhirnya Anda sebagai bukti nyatanya gitu kan, akhirnya ada juga yang bersuara mengenai hal ini. Nah, dan dari kasus ini juga kita sama-sama belajar ya, say gitu ya, ketika kita menggunakan sosial media dan kita inilah orang yang mungkin bisa dibilang berpengaruh ataupun punya jabatan segala macam, pentingnya punya tim PR, oke? Karena apapun yang lo sebutkan gitu ya, jejak digitalnya itu abadi, say. Oke, segitu aja dari gue. Semoga paham. Peace, love, and gaul. Kalian yang ada di circle-nya pejabat ya, atau yang di atas-atas sana itu ya, lain kali kalau mau belain temen atau mau belain diri sendiri, jangan sampai blunder. Jangan sampai kayak kasusnya si JJ ini ya. Tahu kan si JJ yang membelain Erina itu. Jadi dia itu nge-spill secara nggak langsung. Entah dia tuh sadar atau enggak ya, dia ngomong dong dengan dia bilang gini, lu pikir perjalanan ke luar negeri itu selalu pakai uang negara? Enggak, kita tuh sering di cover sama pengusaha-pengusaha. Dia tuh nggak tahu apa gimana ya, dia nggak sadar bahwa itu judulnya adalah gratifikasi karena dia dapat kabar dari mertuanya, which is mertuanya itu pejabat gitu loh ya. Itu judulnya gratifikasi, sayang gitu loh ya kan, dan itu nggak boleh. Sampai sekarang ini kabarnya stafsus dari Menkeu turun tangan untuk menindaklanjuti pernyataan itu ya kan, jadi blunder kan. Sampai ada komen juga, siapa suruh miskin gitu. Ada komen juga, siapa suruh jadi guru honorer, siapa suruh pilih jadi honorer. Gak ada orang yang milih untuk miskin, gak ada. Percayalah, mereka semua di luar sana sedang berusaha dengan caranya masing-masing ya. Kadang-kadang kita ini emang gak punya, banyak yang gak punya empati sih. Either ininya kosong sama gak punya empati gitu.
Aku kadang miris ya, karena warga TikTok itu dinilai paling rendah kastanya gitu. Tapi faktanya memang yang rame di X, yang rame di IG, di mana-mana yang diposting itu emang komenan warga TikTok gitu. Jadi please lah ya, please, setidaknya kalau nggak punya ilmu, punya empati. Nah, buat kalian yang belum tahu, Jelita JJ ini siapa sih? Jelita JJ ini adalah mantu dari ahli staf Kejagung ya, Kejaksaan Agung. Kenapa gue bilang polos? Karena lu tuh kayak sadar nggak sadar, lu tuh udah membuka sesuatu yang masyarakat tuh banyak nggak kepikiran ke sana gitu. Sekarang nih banyak juga loh mbak, masyarakat tuh yang udah pinter, yang udah bisa menilai gitu ya, yang nggak polos-polos amat seperti mbaknya ini gitu. Nah di sini tuh dengan kepolosannya dia sendiri yang ngomong nih kalau banyak loh sekarang pejabat-pejabat tuh kayak mendapatkan fasilitas secara gratis dari pengusaha-pengusaha gitu. Jadi jangankan mantu presiden, kayak orang seperti Mbak Jelita JJ ini yang cuman mantunya pejabat, dia tahu dari mertuanya kalau mau kemana-mana ya gampang gitu, dapat fasilitas gratis dari pengusaha-pengusaha gitu. Itu menurut gue sebuah kepolosan yang hakiki ya, karena gimana pun di dunia ini tuh nggak ada yang gratis, mau berak mau kencing aja bayar gitu. Jadi nggak ada yang gratis gitu. Apalagi yang namanya disebut dengan pengusaha. Pengusaha mana yang nggak mau rugi? Pasti ada sesuatu yang akan menguntungkan buat dia. Kalau nggak, lu nggak akan pinjemin gitu ya. Jadi misalnya untuk Kak Jelita JJ ini atau mantu atau anak dari pejabat-pejabat lain yang mendapatkan fasilitas secara gratis dari pengusaha, itu nggak gratis ya. Itu nggak gratis karena di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. Entah sekarang ataupun nanti kalau misalnya pengusaha itu membutuhkan bantuan dari pejabat, itulah makanya kenapa ada fasilitas yang diberikan gitu. Jadi jangan polos-polos amat mbak jadi orang ya, karena masyarakat itu banyak banget yang pinter. Sumpah bro, gue tuh miskin apa gelandangan gitu ya, sampai gue nggak tahu ternyata jet pribadi yang dikatakan sebagai orang-orang kelas atas punya transportasi gitu, sekali jalan spending 4M gitu. Gue baru tahu ternyata 4 miliar untuk sekali jalan itu private jet. Sumpah, gue kayak mikir gini kan, gue ada ngeliat postingan rumah yang ada di Pik gitu, harganya 7 miliar. Gue sampai komen, itu kalau di kredit sampai 7 generasi boleh nggak ya? Saking gue tuh miskin banget, 7M aja gue kayak berpikir uang itu tuh kayak satu ruangan kamar gue ini gitu banyaknya gitu. Ini spending 4M cuma buat pergi nganterin seseorang lanjut kuliah S2. Gila, lanjut kuliah S2 kayak sepenting itu gitu, kayak seolah-olah dia tuh ketika pulang Indonesia langsung sukses menjadi sebuah negara overpower. Lo mau beli stroller 400 juta, setengah M, 1 triliun, lo mau makan roti seharga 400 ribu, 1 juta, lo mau naik private jet, lo mau jungkir balik di Amerika, mau apapun gak masalah selama itu pakai duit lo sendiri. Dan gini ya, lo tuh bukan selebritis lagi, lo tuh sekarang anak serta menantu dari Presiden Republik Indonesia, yang mana saat ini menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Suami lo sekarang lagi dicariin kerjaan mati-matian sama bapaknya, sampai memutar balikan semua aturan, membuat caruk maruk aturan, dibuat gimana caranya biar si laki lo jadi gubernur atau wali kota nantinya. Harusnya lo malu pamer kekayaan, gaya hidup hedon di sosial media. Karena apa? Laki lo aja nganggur, nggak punya kerjaan, sekarang lagi dicariin kerjaan sama bapaknya. Kerjaannya jualan pisang, kerjaannya punya tambang yang nggak jelas itu tambang apa. Yang kedua nih, bukan gue iri karena hidup gaya hedon lo sebagai mantu presiden, enggak sama sekali. Coba
Kalau si Kesang itu suami lo bukan anak presiden, apa lo bisa seperti sekarang? Cari kerja dulu ya lakinya. Kasian kalau bapaknya pensiun, nggak jadi gubernur, nggak jadi wali kota, nanti mau kerja apa? Sementara sekarang saat ini laki lo lagi disoroti mati-matian sama beberapa rakyat, di demo lagi biar aturannya tetap diselenggarakan usia 30 tahun seperti yang sudah-sudah. Sedangkan laki lo masih 29 tahun 8 bulan. Ngalamat ora dadi, ora iso lolos kecuali bapak mertuamu mati-matian ngotak-atik segala cara untuk meloloskan laki lo jadi gubernur, jadi wali kota nanti. Jangan ya dek ya, jangan. Bukan banyak rakyat yang iri sama kamu, perempuan yang iri sama kamu, tapi miris ngelihatmu, kasihan banget.